Politikus PDI Perjuangan Muhammad Guntur Romli buka suara tentang pelaporan rekannya di partai yakni Ripka Ciptaning kepada Bareskrim Polri setelah mengkritik menuding Presiden RI kedua Soeharto. Ripka dilaporkan oleh organisasi bernama Aliansi Rakyat Anti Hoax pada Rabu 12 November. Menurut laporan, Ripka telah menyampaikan pernyataan yang menyesatkan dan memuat unsur kebencian serta berita bohong atau hoax. Namun Guntur menganggap alasan pelaporan terhadap Ripka mengada-ada, pasalnya dia menilai apa yang disampaikan oleh Ripka Ciptaning berdasarkan fakta yang ditemukan oleh tim pencari fakta dari Komnas HAM. Guntur lantas mengutip salah satu buku yang menyebutkan bahwa korban pembantaian pada tahun 65 hingga 66 mencapai 3 juta orang. Adapun data tersebut berasal dari pernyataan Komandan Pasukan Resimen para Komando Angkatan Darat Sarwo Edi Wibowo. Selanjutnya Guntur juga mengutip temuan dari tim mencari fakta Komnas HAM yang menyebutkan pihak bertanggung jawab dalam pembantaian pada tahun 65 adalah Soeharto. Adapun kata Guntur, Soeharto merupakan pimpinan dari Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban yang anggotanya disebutkan dalam temuan Komnas HAM telah melakukan pembantaian kala itu. Guntur menjelaskan Kopkamtib ini dibentuk beberapa hari setelah peristiwa G30S yang mengakibatkan 7 jenderal diduga dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia. Guntur mengungkapkan seluruh hasil temuan tim pencari fakta Komnas HAM itu telah direkomendasikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Guntur turut mengomentari pemberian gelar pahlawan nasional terhadap Soeharto yang menurutnya tidak layak. Menurutnya apa yang dilakukan oleh pemerintah sebagai wujud pemutihan sejarah atas segala upaya represif oleh Soeharto di era Orde Baru. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Ripka Ciptaning dilaporkan Aliansi Rakyat Anti Hoax ke Badan Reserse Kriminal Polri pada Rabu 12 November. Laporan itu terkait pernyataan ujaran kebencian pemberian gelar pahlawan almarhum Presiden kedua RI Soeharto. Pelapor membawa sejumlah bukti dari media atas pernyataan terlapor yang dinilai menyesatkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribunnews Reynas Abdillah. Selamat malam. Ya, selamat malam, Kan Rima. Baik, Reynas, bisa Anda laporkan terkait bukti apa saja yang telah diserahkan oleh pihak pelapor kepada penyidik Barreskrim? Ya, baik. Tadi pelapor dalam hal ini Aliansi Rakyat Anti Hoax yang mendatang ke Barreskrim Polri pada siang tadi membawa sejumlah bukti yang ini berupa eh, video begitu yang ada di media sosial yang kemudian di print out dan kemudian akan diserahkan kepada eh, SPKT di Barreskrim. Namun tadi tidak dijelaskan berapa jumlah dari bukti yang dibawa, ini berupa elektronik dan juga print out dari bukti yang sudah di eh, dari hasil penelusuran di beberapa media dan juga media sosial yang ada terkait dengan ujaran kebencian yang disampaikan oleh politisi PDIP yakni Ripka Ciptaning. Gitu. Kemudian pasal apa yang digunakan oleh pelapor dalam laporan terhadap Ripka Ciptaning ini? Iya, tadi pelapor menyampaikan bahwa ada beberapa pasal yakni terkait dengan laporan ke Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri, yakni dugaan pelanggaran pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dengan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong. Gitu. Kemudian Reynas, apakah laporan ini sudah diterima secara resmi oleh pihak polisian dan kemudian masuk ke tahap penyelidikan? Ya, baik. Sampai malam ini, pukul 18.24, saat ini pelapor masih berada di dalam ruang pelaporan di SPKT Bareskrim dan laporan polisi belum diterbitkan. Namun informasi yang diperoleh tadi kabarnya LP ini akan diterbitkan pada malam ini. Kami masih menunggu
nantinya tentunya akan kami sampaikan setelah LP diterbitkan. Baik, sejauh ini Ripka Ciptaning, apakah sudah memberi respon terhadap laporan yang menimpa dirinya? Ya, ya baik. Tadi kami sudah sempat menghubungi pihak terlapor, yakni politisi PDIP Ripka Ciptaning, bahwa pihaknya menyampaikan terima kasih atas informasi dari media dan akan menghadapi saja terkait dengan laporan yang dibuat dari pelapor, yakni Aliansi Rakyat Anti Hoax. Dan tadi Rika belum menyampaikan apakah langkah hukum yang akan dilakukan ke depan terkait dengan pelaporan terhadap dirinya. Gitu. Baik, mungkin ada informasi lain terkait pelaporan ini, rekan Renas Abdillah. Ya, pelaporan ini disampaikan tadi pada yang tanggal 14, di mana pelapor ini tadi membawa bukti dan ada beberapa orang yang datang ke Baris Krim ini, dia langsung datang masuk ke dalam SPKT Baris Krim. Dan adapun dari laporan ini, ya pelapor menyayangkan atas ujaran kebencian yang disampaikan dari Rika Ciptaning terhadap sosok atau tokoh nasional mantan Presiden Republik Indonesia atau Presiden kedua, yakni Soeharto, atas pemberian gelar pahlawan nasional. Kemudian juga terkait dengan nantinya apakah ada pihak-pihak lain yang dilaporkan, pihak pelapor belum menyampaikan itu, juga pihaknya menyatakan bahwa kehadirannya di Baris Krim ini bukan mewakilkan dari keluarga cendana. uh, uh, Kedatangannya melaporkan ini merupakan inisiatif dari Aliansi Rakyat Anti Hoax. Demikian. Baik, terima kasih atas laporannya Renas Abdillah, jurnalis Tribun News. Selamat kembali bertugas. Oke bang, mungkin Ya, Bang. bisa dijelaskan bang kehadirannya di sini untuk laporan. Ya baik, kami di sini itu dari Aliansi Rakyat Anti Hoax ya. Dan kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait dengan pernyataan salah satu politisi dari partai PDIP ya, yaitu Ripka Ciptaning, yang menyatakan bahwa Mas Soeharto itu adalah pembunuh terkait dengan polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ripka Ciptaning menyatakan bahwa Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah kalau betul almarhum Soeharto itu adalah pembunuh jutaan rakyat, yang jadi pertanyaan adalah dia membunuh di mana, ya kan? Apakah ada putusan hukum atau putusan pengadilan yang menetapkan bahwa almarhum Presiden Soeharto itu melakukan pembunuhan terhadap jutaan masyarakat? Itu. Nah, ini kan informasi seperti ini yang memang lebih menjurus pada ujaran kebencian dan berita bohong ya. Karena apa? Karena sampai hari ini itu tidak ditemukan adanya putusan terkait yang menyatakan bahwa almarhum Soeharto itu melakukan pembunuhan jutaan rakyat. Nah, tentu ini juga pernyataan seperti ini kalau dibiarkan itu akan menyesatkan informasi publik tentunya. Mungkin itu. Itu tadi disebut bahwa Ciptaning itu mengatakan membunuh ratusan juta orang. Bisa dijelaskan nggak mengatakan itu di mana dan kapan itu? Itu di tanggal 28 Oktober ya. Lokasinya di mana? Di apa? Itu kami temukan video itu ada beberapa media elektronik ya, salah satunya Kompas, terus kemudian beredar di TikTok. Berarti itu menjadi alat bukti juga gitu. Iya betul. Selain video, apa lagi dong? Bukti yang berapa yang dibawa? Untuk sementara itu video. Artinya dilaporkan ke mana bang, ini ke cyber? Cyber, ya terkait ini. Pasal-pasalnya bang yang dilaporkan? Pasal 28 junto pasal 45 ya. Bang, laporannya terkait dengan jutaan orang. Pernyataannya. Pernyataan itu doang. Iya, pernyataannya itu.
Karena kan kalau dia menyatakan bahwa membunuh jutaan rakyat, ya kan tentu itu ada buktinya. Nah, bukti di sini bukan berbicara apa ya, karena kan berbicara terkait membunuh jutaan orang berarti harus ada suatu putusan pengadilan. Kan kita kembali lagi ke presumption innocence, asas praduga tak bersalah kan, harusnya bahwa setiap orang yang tidak pernah dijatuhi putusan pengadilan maka itu tidak bisa dikatakan dituduh, ya kan, itu melakukan suatu perbuatan hukum. Nah, sampai hari ini kan belum ada satu putusan yang menyatakan itu, ya kan. Gitu. Jadi ini abang mewakili dari keluarga? Kami dari Aliansi Rakyat Anti Hoax. Gitu. Harapannya laporannya di apa yang sama Baris Krim? Itu dapat ditindaklanjut ya. Jadi tentu dengan hal seperti ini kalau dibiarkan terus kan masyarakat pada umumnya akan memberikan pemberitaan yang tidak fair atau berita bohong ya. Kita menginginkan setiap informasi yang keluar baik dari tokoh publik atau tokoh politik itu harus pernyataan yang memang betul-betul bukan berdasarkan kebohongan atau tidak memiliki dasar ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.